Di malam sebelum akad, Weo mendatangi kamarku dan mengunci pintu lalu memberiku uang 150 juta. Cepat ganti pakaianmu dan larilah lewat pintu belakang. Aku mengikutinya dan apa yang kulihat buatku syok. Halo sahabat pendengar sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang. Dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Malam sebelum akad selalu kubayangkan sebagai malam paling tenang dalam hidupku. Malam di mana aku duduk sebagai calon istri yang dirindukan, bukan sebagai tamu asing di rumah yang sebagian ku biayai sendiri. Tapi kenyataannya, sunyi di kamar pengantin ini berbeda. Sunyi yang bukan menenangkan, tapi seperti menahan napas, menunggu sesuatu yang salah terjadi. Aku duduk di tepi ranjang dengan riasan setengah hilang karena seharian menangis diam-diam. Mata masih terasa panas. Suaraku bahkan habis untuk menahan semua kata yang ingin kubalas setiap kali ibu calon mertua mengejekku. Besok itu hari paling beruntung dalam hidupmu, katanya sorenya, sambil melirik gaun pengantinku dari atas sampai bawah. Kamu itu diangkat derajat. Jangan bikin malu. Ingat, setelah akad, kamu bukan siapa-siapa di keluarga ini kalau nggak ikut aturan. Aku mengangguk tadi, hanya karena sudah terlalu lelah untuk bertanya. Aturan mana yang dimaksud? Aturan membiayai mereka terus-menerus tanpa perhitungan? Aturan menjadi perempuan yang tidak boleh bersuara karena semua sudah ditanggung laki-laki? Padahal, semua ini tegak berdiri di bahu seorang perempuan bernama aku. Lampu kamar remang. Di luar pintu, suara riuh persiapan besok terdengar. Keluarga Ravenio tertawa kecil. Beberapa vendor lewat sambil mengangkat dekorasi. Rumah ini tampak glamor, besar, penuh aktivitas, tapi begitu dingin. Dingin seperti tidak pernah sekalipun menganggapku bagian dari masa depan mereka. Aku mengusap wajah lagi, menarik napas pendek. Semua sudah terlalu jauh untuk ditarik mundur. Besok aku akan menikah. Aku akan... Tok, tok, tok. Ketukan itu tidak keras, tapi menusuk. Aku menoleh cepat. Tidak ada yang pernah mengetuk kamar ini tanpa izin ibu mertua. Pintu terbuka sedikit. Kailona, wedding organizer, berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang. Ia masuk cepat lalu menutup pintu. Bukan menutup, mengunci. Jantungku turun ke perut. Mbak? Suaraku pecah. Kailona tidak menjawab. Ia meletakkan sebuah koper hitam di lantai, menyeretnya ke arahku. Tangannya sedikit bergetar, seperti seseorang yang sudah menimbang puluhan kali sebelum melakukan sesuatu. Kamu harus dengarkan aku dengan serius, katanya pelan, tapi tegas. Kita nggak punya waktu lama. Aku menelan ludah. Ada apa? Kenapa kamu? Kailona membuka koper itu. Bunyi resleting terdengar jelas, mematahkan keheningan kamar. Koper itu terbuka, menampakkan setumpuk uang tunai. Banyak sekali. Terlalu banyak. Aku bahkan tidak berani memperkirakan jumlahnya, karena hanya melihatnya saja sudah membuat tubuhku dingin. Ada 150 juta di sini, katanya. Ambil sekarang. Ganti pakaianmu. Bawa tasmu, KTP-mu, berkasmu. Apapun yang penting, kamu harus pergi. Tubuhku terpaku. Ruangan rasanya berputar. Apa maksudmu? Bisikku. Kailona mendekat, menatapku yang masih kebingungan. Matanya tajam, seperti seseorang yang sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Saya tahu keluarga ini. Saya tahu pola mereka. Dan saya tahu apa yang mereka rencanakan setelah akad. Kamu harus pergi malam ini juga. Safirana, tolong percaya saya. Kalau kamu tetap akad besok, kamu bukan jadi istri. Kamu jadi tiket pelunasan hutang mereka. Seluruh tubuhku mulai gemetar. Kata-kata itu seperti palu menghantam dada. Suara-suara penghinaan ibu mertua sepanjang hari tadi menyeruak kembali, bercampur dengan tatapan dingin Ravenio saat mengukur gaun pengantinku sore ini, tatapan yang tidak pernah terasa seperti milik calon suami yang mencintai. Aku memegangi pinggiran ranjang. Aku nggak ngerti.
Kamu ngerti. Kailona menatapku lebih dalam. Kamu cuma belum berani mengakui. Aku menggeleng kecil. Tapi, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa bantu aku? Kamu bahkan baru beberapa minggu kenal aku. Saya dengar sesuatu. Katanya cepat. Dan saya lihat dokumen yang tidak boleh kamu abaikan. Tapi detailnya nggak bisa dibahas di sini. Ada CCTV di luar kamar. Beberapa anggota keluarga mereka mondar-mandir. Kita harus pergi sekarang. Aku menarik napas panjang. Tapi napas itu terasa sesak. Suaraku bergetar. Kalau aku pergi, apa yang akan terjadi sama mereka? Sama acara besok. Acara besok bukan masalahmu. Jawabnya cepat. Hidupmu jauh lebih penting dari pesta. Hening. Hening yang membuat detak jantungku terdengar sampai ke telinga. Lalu aku melihat koper itu lagi. Uang sebanyak itu ditaruh begitu saja di depanku oleh seseorang yang bahkan tidak punya kepentingan pribadi denganku. Seseorang profesional yang tidak pernah terlihat impulsif. Seseorang yang biasanya tenang seperti air. Tapi malam ini gemetar. Kenapa aku? Tanyaku lirih. Kenapa kamu yakin sesuatu yang buruk bakal terjadi padaku? Kailona mendekat, berbisik di telingaku. Karena mereka tidak pernah berniat menjadikanmu istri. Dari awal kamu cuma sumber uang. Dan saya yakin, besok setelah akad, kamu akan hilang dari hidup mereka. Bukan karena pergi, tapi karena dibuat pergi. Darahku, cairan merah di seluruh tubuhku, terasa berhenti mengalir. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Ayo, katanya sambil memegang lenganku. Ikut saya. Jangan lihat ke belakang. Tanpa kusadari, aku bangkit. Tanganku gemetar saat meraih tas kecilku. Aku memasukkan kartu identitas, beberapa berkas penting, dompet, dan ponsel. Koper uang itu Kailona sendiri yang menutup dan membawanya. Kami melangkah keluar dari kamar, tetapi tidak lewat pintu depan. Ia menarikku ke arah lorong kecil di samping kamar, melewati rak dekor yang setengah jadi. Aroma bunga segar bercampur bau lem dan kain basah memenuhi udara. Pintu belakang dekat pantry, bisik Kailona. Di sana aman. Aku tidak tahu harus menaruh rasa percayaku di mana, tapi langkahku mengikuti saja. Setiap detikku di rumah ini terasa seperti berjalan di atas tanah yang menganga. Semakin jauh aku melangkah, semakin kuat suara batinku berbisik. Ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Sesuatu yang selama ini aku tolak untuk melihat. Kami tiba di pintu belakang. Kailona menempelkan telinganya sebentar, memastikan tak ada orang. Siap? Tanyanya. Aku mengangguk walau tubuhku bergetar hebat. Ia membuka pintu. Udara malam masuk. Dingin. Lembab. Menusuk kulit. Belakang rumah ini gelap. Hanya penerangan kecil dari lampu tembok yang redup. Suara aktivitas pesta di bagian depan rumah masih terdengar. Tetapi di sisi ini, sunyi. Kailona menunjuk ke arah samping rumah. Kita lewat situ. Garasi belakang sedang dibuka untuk bongkar muat barang. Kita harus cepat sebelum. Aku berhenti di langkah pertama. Suara laki-laki. Endah. Serius. Kailona menegang. Aku menoleh perlahan. Suara itu berasal dari arah garasi belakang. Pintu garasinya sedikit terbuka, seperti sengaja tidak ditutup rapat. Kailona menarik tanganku. Jangan lihat, terus jalan. Tapi kaki ini tidak mau bergerak. Ada sesuatu di balik pintu itu. Sesuatu yang membuat seluruh kulit tubuhku merinding. Bukan sekadar rasa penasaran. Ini seperti naluri bertahan hidup yang memaksaku untuk mengintip, walau sedikit saja. Dengan langkah sangat perlahan, aku mendekati pintu garasi yang terbuka itu. Kailona memegang lenganku kuat-kuat, tapi tidak mampu menghentikanku. Aku mengintip, dan dunia di sekitarku runtuh. Di dalam garasi, Ravenia berdiri membelakangi pintu. Di sampingnya, ibu mertua duduk sambil memeriksa tumpukan dokumen. Seorang pria paruh baya, berwajah keras, sepertinya rentenir, menghitung sesuatu di atas meja. Di antara mereka, ada berkas yang sangat kukenal. Sertifikat tanah warisan ayahku. Wajahku pucat seketika.
Aku ingin mundur, tapi suara Ravenio terdengar jelas, datang dari mulut laki-laki yang akan kunikahi besok. Setelah akad, malamnya kita buat dia naik mobil sama sopir itu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan di tengah jalan. Biar kelihatannya musibah. Asuransi cair, tanah aman, utang lunas. Ibu mertua menambahkan dengan nada dingin. Cepat atau lambat, memang harus begitu. Dia terlalu melekat sama asetnya. Lalu suara pria paruh baya itu. Asal uang saya kembali, saya nggak peduli caranya. Yang penting, jangan gagal. Dunia berhenti. Mulutku terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Semua yang selama ini kutahan, hinaan, beban, lelah, cinta yang kupaksa bertahan, meledak sekaligus. Kailona menarik tubuhku, menutup pintu perlahan agar tidak terdengar. Sekarang kamu sudah dengar sendiri, bisiknya dengan suara gemetar. Kita harus pergi. Aku berdiri di tengah halaman, memeluk diri sendiri. Tubuhku gemetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kailona memegang lenganku lebih kuat. Safirana, ayo. Aku mengangguk pelan, lalu mengikuti langkahnya menuju mobil gelap yang terparkir jauh di belakang rumah. Tapi sebelum aku membuka pintu mobil, tubuhku berhenti sendiri. Karena baru malam ini aku sadar satu hal. Aku tidak hanya harus kabur dari pelaminan. Aku harus memutuskan, apakah aku akan menjadi korban seperti yang mereka rencanakan, atau seseorang yang mereka sesali seumur hidup. Dan ketika pikiranku mulai menerima kenyataan itu, Kailona menoleh dengan wajah tegang. Safirana, kamu siap? Aku menarik napas panjang, napas pertama yang terasa hidup setelah bertahun-tahun dikecilkan. Dan aku masuk ke dalam mobil, tanpa menoleh lagi pada rumah yang hampir menjadi pelaminan mautku. Mobil melaju perlahan keluar dari area belakang rumah, menyusuri jalan kecil yang tidak tersentuh lampu pesta. Aku duduk di kursi penumpang depan, tangan masih gemetar di pangkuan. Genggaman Kailona di setir terlihat kaku, bukan panik, tapi penuh kewaspadaan, seperti seseorang yang tahu bahwa satu kesalahan bisa membuat mereka tertangkap. Aku menatap keluar jendela. Rumah besar itu makin jauh. Namun bayangannya masih menempel di pikiranku seperti kabut hitam yang menolak pergi. Detik demi detik, suara di garasi tadi terus berputar di kepalaku. Setelah akad, malamnya kita buat dia naik mobil. Biar kelihatannya musibah. Asuransi cair. Aset aman. Tenggorokanku terasa kering. Seakan ada batu besar yang menekan dari dalam. Itu suaramu, Ravenio. Lelaki yang pernah kupeluk ketika ia bilang takut gagal. Lelaki yang kubantu membayar cicilan rumahnya. Lelaki yang setiap malam kuberi semangat saat bisnisnya lesu. Lelaki yang rencananya membunuhku dengan rapi. Kailona melirikku. Kamu masih bisa napas. Aku hampir tidak bisa bicara. Kei, aku, itu tadi, dia benar-benar. Ya, jawabnya tegas, tanpa hiasan. Dan saya minta maaf karena kamu harus dengar langsung. Tapi kamu perlu tahu apa yang kamu hadapi. Aku menyandarkan kepala ke kursi, memejamkan mata sebentar. Udara di mobil terasa berat, tapi lebih aman daripada seluruh rumah itu. Kenapa mereka lakukan ini? Bisikku lirih. Apa salahku sampai pantas diperlakukan begitu? Kailona menahan setir dengan satu tangan, lalu menggeleng pelan. Salahmu cuma satu, Safirana. Kamu terlalu baik pada orang yang salah. Aku menggigit bibir. Kutahan isak yang ingin meledak. Aku cuma ingin kami hidup bareng. Aku cuma ingin bantu. Aku cuma ingin dipercaya. Kailona menyelesaikan kalimatku. Sementara mereka melihatmu sebagai jalan pintas untuk menutup semua lubang hidup mereka. Aku menatapnya. Kamu tahu semua ini sejak kapan? Kailona menarik napas panjang sebelum menjawab. Sejak seminggu lalu. Saat saya mulai curiga kenapa sertifikat tanah atas nama Ravenio ada di meja vendor logistik. Tapi bukti transfer notaris yang mereka pakai dulu, justru atas nama kamu. Aku mengerutkan kening. Kamu lihat itu.
Saya foto, katanya cepat. Dan beberapa hari terakhir, saya dengar mereka ngobrol soal utang. Tapi saya nggak punya bukti kuat sampai malam ini. Aku tertunduk. Jadi, dari awal kamu sudah mengawasiku. Bukan mengawasi, mencegah. Ia menoleh cepat ke arahku. Saya pernah dirugikan keluarga itu, Safirana. Dulu, mereka bikin saya hampir bangkrut. Dan waktu lihat kamu, perempuan yang tulus, sibuk mengurus semua sendiri, padahal jelas-jelas kamu yang menopang mereka, saya tahu ada pola. Aku menatap koper hitam di jok belakang. Uang itu, dari mana? Sebagian tabungan saya. Ia mengucapkannya ringan, tapi aku bisa melihat betapa berat keputusan itu. Untuk apa? Tanyaku lirih. Karena kamu butuh uang untuk lari. Dan saya butuh merasa bahwa saya tidak membiarkan perempuan lain jadi korban mereka lagi. Tanganku menutup wajah. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Diam-diam, tanpa suara, seperti retakan kecil yang akhirnya menyerah. Kailona menepuk bahuku dengan lembut. Nangis aja. Kamu sudah menahan terlalu lama. Aku mengusap pipi cepat. Kalau aku kabur, apa mereka nggak akan kejar? Mereka butuh aku untuk nutup utang. Mereka butuh aku untuk... Justru itu, Kailona memotong. Ketika seseorang butuh kamu untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, mereka tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja. Mobil berhenti di lampu merah kecil di ujung jalan. Suasana di luar sunyi. Saking sunyinya, detak jantungku sendiri jadi terasa keras. Aku takut. Bisikku hampir tak terdengar. Kamu memang harus takut, ujar Kailona jujur. Tapi kamu juga harus sadar. Kamu tidak berutang apapun pada mereka. Kamulah yang sudah membayar semuanya. Jauh lebih banyak dari yang seharusnya ditanggung calon pengantin manapun. Hening beberapa detik. Hingga akhirnya Kailona berkata pelan, tapi sangat menusuk. Safirana, kamu tidak sedang lari dari pernikahan. Kamu sedang lari dari kematian yang direncanakan. Ucapannya menancap dalam dadaku. Ada rasa sakit. Tapi juga ada sesuatu yang bangkit. Sesuatu yang selama ini terkubur oleh kesabaran buta. Dan di antara kekalutan, sebuah pertanyaan muncul di benakku. Bagaimana kalau aku tidak hanya lari? Bagaimana kalau aku melawan? Tapi sebelum sempat kutarakan, suara pesan masuk terdengar dari ponsel Kailona. Ia meraih ponsel itu sekilas. Lalu wajahnya berubah serius. Notaris sudah siap. Kita langsung ke sana. Mobil kembali bergerak. Aku menatap jendela, melihat bayangan rumah mertuaku yang semakin mengecil. Namun ancamannya masih menggantung seperti awan gelap yang tidak mau bubar. Kailona memecah keheningan. Safirana. HM. Dengar baik-baik. Setelah ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Kamu boleh takut. Tapi jangan pernah merasa hina karena memilih menyelamatkan dirimu sendiri. Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak, berat, tapi untuk pertama kalinya, juga terasa seperti sedang dibersihkan. Mobil berbelok ke arah jalan utama, lalu masuk ke gang kecil yang mengarah ke rumah notaris lama ayahku. Dan ketika ban mobil menyentuh halaman rumah itu, satu kesadaran menghantamku. Jika malam ini aku menemukan bukti bahwa mereka ingin menghilangkanku, malam ini juga aku akan menemukan pintu untuk mengambil kembali semuanya. Mobil berhenti. Kailona mematikan mesin, lalu menatapku dalam-dalam. Kamu siap? Aku menarik napas, pelan, panjang, dan penuh rasa sakit bercampur keberanian. Aku siap. Tapi saat aku membuka pintu mobil, sebuah ketakutan baru merayap pelan di tengkukku. Jika mereka merencanakan kecelakaan untukku setelah akad, apa ini berarti mereka bisa merencanakan sesuatu yang lebih buruk? Ketika mereka tahu aku hilang malam ini, dan pikiran itu terus membuntutiku saat aku melangkah menuju pintu rumah notaris. Tanpa kusadari, dari kejauhan, seseorang dalam bayangan pohon tampak memandangi mobil kami sebelum perlahan menghilang ke gelap. Aku tidak melihatnya, tapi sesuatu dalam diriku merasakan.
Permainan ini baru saja dimulai. Rumah Pak De Varno N. Satya berdiri tenang di tengah pemukiman lama yang sunyi, seperti sebuah titik yang terlepas dari hiruk-pikuk kota. Lampunya remang, halaman dipenuhi tanaman yang tertata rapi. Dari luar, tidak ada yang mencurigakan. Justru terlalu damai untuk seseorang yang akan membuka pintu menuju kebenaran yang bisa membalikan hidupku. Kailona mengetuk pintu 3 kali. Jedanya teratur. Seperti kode. Tak lama kemudian, pintu terbuka, menampakkan sosok pria berumur sekitar 60-an. Rambutnya putih sebagian, kacamata menggantung di ujung hidung, dan wajahnya menunjukkan kelelahan sekaligus kewaspadaan. "Safirana?" tanyanya lembut. Tapi sorot mata itu penuh kehati-hatian. Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak." Tanpa banyak tanya ia langsung mempersilakan kami masuk. Gerakannya tergesa tapi terkontrol. Seperti seseorang yang mengerti bahwa setiap detik punya kemungkinan untuk pecah. Begitu pintu tertutup, Kailona membuka koper hitam di meja ruang tamu. Bukan memperlihatkan uang, tapi menunjukkan bahwa ia tidak datang dengan tangan kosong. Pak De Varno melirik cepat, tapi tidak bertanya lebih jauh. "Duduklah," katanya. "Saya sudah menduga hari ini mungkin datang, tapi tidak secepat ini." Aku menatapnya bingung. "Bapak, sudah tahu sesuatu?" Ia menghela napas panjang. "Safirana, ayahmu dulu klien saya selama bertahun-tahun. Saya tahu betul bagaimana beliau menyusun rencana untuk menjamin masa depanmu. Dan saya tahu kapan sesuatu mulai berubah, terutama setelah kamu mengenalkan Ravenio ke dalam urusan legal keluarga." Seperti pisau kecil, kalimat itu menyayat rasa bersalahku sendiri. Aku menunduk. Saya kira, itu langkah baik. Biar urusan cepat selesai. Pak De Varno mengangguk pelan, seolah memahami kebodohanku tanpa menghakimi. Lalu ia berdiri dan mengambil sebuah map besar dari lemari arsip kayu. Tangannya sedikit gemetar ketika menaruh map itu di meja. "Sebelum saya jelaskan," katanya, "saya ingin tahu dulu, apa yang membuat kamu datang malam-malam begini?" Aku menatap Kailona. Ia mengangguk, memberi izin untuk berbicara. Aku menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Mulai dari hinaan calon mertua sepanjang hari. Kailona masuk kamar membawa koper. Pintu belakang. Garasi. Suara Ravenio merencanakan kecelakaan setelah akad. Pria parubaya yang meminta asetku untuk melunasi hutang mereka. Pak De Varno mendengarkan tanpa berkedip. Setiap detail membuat wajahnya semakin kaku, semakin marah. Saat aku selesai, ia menutup matanya sejenak. "Jadi benar." Aku menegakkan tubuh. "Benar apa, Pak?" Ia membuka map itu perlahan, memperlihatkan lembaran-lembaran dokumen yang tampak sangat familiar. Serif, tanda tangan, stempel, sertifikat tanah warisan ayahku. Namun berbeda. Lembar pertama tertulis, akta wasiat asli almarhum Edrona Elindra. Bukan yang ada di tangan Ravenio selama ini. "Safirana," suara Pak De Varno berat. "Wasiat asli ayahmu tidak pernah mengalihkan hak penuh atas tanah itu kepada Ravenio." Aku terpaku. "Tidak pernah?" Suaraku tercekat. "Yang ayahmu maksud," lanjutnya, "adalah memberi izin sementara kepada Ravenio untuk membantu mengurus proses peralihan legalitas karena kamu saat itu masih sibuk bekerja. Tapi seluruh kepemilikan tetap jatuh padamu sampai kamu menikah secara sah dalam hubungan yang sehat dan tidak merugikanmu." Aku memejamkan mata. Tubuhku seperti merosot ke dalam kursi. Lalu, bagaimana Ravenio bisa punya sertifikat atas namanya? Pak De Varno mengambil lembar lain, fotokopi sertifikat yang sempat kulihat di garasi. "Kami curiga," katanya hati-hati, "bahwa setelah ayahmu meninggal, ada manipulasi dokumen. Tidak sepenuhnya ilegal, tapi memanfaatkan pasal celah untuk mengubah penunjukan sementara menjadi hak penuh." Jantungku berdetak kencang. Jadi, aku memang masih pemilik sahnya. Secara hukum, iya, dan manipulasi mereka bisa dibatalkan. Hitungannya penipuan administratif sekaligus percobaan penggelapan aset. Aku memeluk diriku sendiri. Ada rasa lega,
tetapi juga rasa dikhianati sampai ke tulang. Semua kerja keras, seluruh tabungan yang kukorbankan, ternyata hanya langkah kecil dalam rencana besar mereka untuk menguras hidupku. Ayahmu menitipkan salinan asli wasiat ini kepada saya, kata Pak Devarno lebih lembut. Beliau pernah berkata, kalau suatu hari anak saya dijahati orang, lindungi dia dengan dokumen ini. Saya kira itu hanya kekhawatiran orang tua. Ternyata, suara pria itu pecah sedikit. Kailona menatapku dengan mata yang tampak ikut sakit. Aku mengusap pipi dengan punggung tangan, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Aku bodoh sekali, Pak. Tidak. Ia menatapku tegas. Kamu perempuan yang percaya pada orang yang kamu cintai. Itu bukan kebodohan, itu ketulusan. Yang salah adalah mereka yang menyalahgunakannya. Ada hening panjang. Sampai akhirnya Pak Devarno mengambil selembar dokumen kosong, memberikan pulpen padaku. Safirana, katanya pelan, namun suaranya mengandung kekuatan. Kalau kamu siap, kita bisa mulai proses pembatalan balik nama malam ini juga. Aku menatap pulpen itu. Tangan gemetarku terulur. Tapi kalau aku lakukan ini, mereka akan tahu aku melawan. Ya, jawabnya tanpa ragu. Dan itu pertama kalinya dalam hidup mereka kamu bukan lagi korban yang diam. Aku menatap jariku sendiri. 5 detik, 10, 20. Lalu aku sadar sesuatu. Aku tidak sedang menghukum mereka. Aku sedang menyelamatkan diriku. Sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak lama. Aku mengambil pulpen itu. Tanganku menandatangani surat kuasa untuk mulai mengembalikan hakku. Dan ketika tinta mengering, ada sesuatu di dalam dadaku yang seperti terlepas. Rantai panjang yang selama ini membelit leherku mulai patah satu persatu. Namun sebelum aku sempat menarik napas lega, suara motor berhenti di depan rumah. Lampu depan menyorot jendela sebentar. Pak Devarno langsung berdiri, wajahnya berubah waspada. Tidak banyak orang tahu rumah saya. Kailona menegakkan punggung. Jangan bilang mereka. Tok, tok, tok. Ketukan 3 kali. Tidak keras, tapi jelas. Tulang punggungku langsung merinding. Kailona meraih tanganku di bawah meja, meremasnya perlahan. Safirana, jangan panik. Pak Devarno berjalan ke arah pintu. Langkahnya hati-hati. Kami semua menahan napas. Dan saat gagang pintu berputar, aku tahu satu hal. Malam ini belum selesai. Dan apapun yang ada di balik pintu itu, bisa jadi menentukan apakah aku benar-benar selamat, atau baru masuk ke dalam permainan yang lebih gelap. Pintu perlahan terbuka, menciptakan celah sempit yang langsung membuat seluruh tubuhku menegang. Nafasku tercekat. Aku tidak tahu apa atau siapa yang akan muncul dari balik gelap itu. Kailona berdiri tepat di belakangku. Satu tangannya masih menggenggam lenganku, seakan dia tahu aku bisa runtuh kapan saja. Pak Devarno menahan napas ketika ia akhirnya menarik pintu lebih lebar. Sosok yang muncul bukan Ravendyo, bukan ibunya, bukan pria paruh baya dari garasi, melainkan seorang perempuan muda dengan wajah panik. Rambut berantakan, mengenakan jaket event krewu. Napasnya terengah. Pak, orang-orang itu, mereka keliling nyari Mbak Safirana. Katanya terburu-buru, matanya gelisah menyapu ruangan. Aku membeku. Kailona langsung bergerak maju. Siapa yang keliling? Aku dengar di lokasi akad besok. Keluarga itu ngomong sama security. Katanya calon pengantin kabur. Dan mereka minta semua orang yang kenal Mbak Safirana waspada. Mereka bilang, dia bawa barang keluarga. Barang keluarga? Kailona mendecak pelan. Mereka putar balik keadaan. Perempuan itu mengangguk. Dan yang lebih parah, si pria parubaya itu, yang sering datang marah-marah ke rumah mereka, sekitar 1 jam lalu kelihatan bicara sama Ravendyo. Setelah itu mereka berdua naik mobil dan pergi ke arah pusat kota. Aku takut. Mereka cari Mbak. Aku merasakan jantungku jatuh ke perut. Telingaku berdenging. Dunia mengecil. Kailona memaki pelan. Brengsek. Mereka gerak cepat. Pak Devarno menutup pintu dengan tegas.
Terima kasih sudah datang. Ini penting. Perempuan itu mengangguk gugup lalu pergi, setengah berlari. Mobilnya langsung melaju menjauh. Ketika suara mesin menghilang, ruangan jadi sunyi. Sunyi yang lain. Sunyi yang membuatku merasa diburu. Kailona memposisikan tubuhnya di depan pintu, seolah menghalangi kemungkinan seseorang menerjang masuk. Safirana, kita nggak punya waktu santai. Mereka bukan cuma panik karena kamu hilang. Mereka panik karena aset yang selama ini mau mereka kuasai tiba-tiba bisa lepas. Aku menelan ludah. Jadi, mereka bisa datang ke sini? Bisa, jawab Kailona cepat. Tapi kemungkinan kecil. Mereka pasti cari ke tempat yang lebih jelas dulu. Rumah kontrakanmu, tempat kerja lamamu, rumah temanmu, sampai akunmu. Rumah notaris bukan tebakan pertama, tapi tetap mungkin kalau mereka nekat. Pak De Farno menatapku dalam-dalam. Safirana, kamu harus dengar ini. Aku mengalihkan pandangan padanya. Ia duduk kembali, membuka lembaran wasiat asli ayahku. Selama bertahun-tahun, katanya pelan, ayahmu menabung sedikit demi sedikit untuk membeli tanah itu. Bukan untuk dia bangun usaha. Bukan untuk dia jual. Tanah itu disiapkan agar kamu punya pondasi hidup, karena ia tahu betapa keras kamu bekerja dan betapa sering kamu mengabaikan dirimu demi keluarga. Dadaku terasa panas, seperti direnggut perasaan bersalah dan rindu yang bersamaan. Ayahmu tahu, lanjutnya, bahwa suatu hari kamu mungkin bertemu seseorang yang tidak melihat nilaimu. Ia ingin memberimu jaminan, bukan untuk memanjakanmu, tapi agar kamu selalu punya pegangan saat harus mengambil keputusan tersulit. Aku mengusap mata. Aku bahkan gak tahu dia punya kekhawatiran sampai sejauh itu. Orang tua selalu tahu, kata De Farno lembut. Mereka hanya tidak selalu sempat berkata langsung. Kailona duduk di sampingku. Yang Ravenio dan keluarganya lakukan sudah jauh dari batas kewajaran. Mereka bukan cuma memanfaatkanmu. Mereka merencanakan menghabisimu. Aku mengangguk pelan. Aku dengar sendiri, Kay. Bagus. Karena apa yang kamu dengar itu bisa jadi bukti kunci. Pak De Farno mencondongkan tubuh. Kamu merekamnya. Aku terdiam. Ingatan berputar cepat. Saat aku mengintip pintu garasi, tanganku memegang ponsel. Jari telunjukku refleks menyentuh layar. Aku ingat itu. Getaran halus ketika ponsel merekam suara. Dengan tangan gemetar, aku membuka ponsel dan memutar rekaman itu. Suara Ravenio terdengar jelas. Setelah akad, malamnya kita buat dia naik mobil. Biar kelihatannya musibah. Asuransi cair. Ibu mertua. Cepat atau lambat, memang harus begitu. Pria paruh baya. Asal uang saya kembali. Saya nggak peduli. Pak De Farno menutup mulut. Terkejut. Kailona menghela napas panjang, antara lega dan ngeri. Ini, De Farno mengangguk yakin, cukup kuat untuk laporan percobaan penghilangan nyawa. Aku membeku mendengarnya. Percobaan penghilangan nyawa. Untukku. De Farno melanjutkan. Dengan rekaman ini, ditambah dokumen asli wasiat dan bukti transfer yang menunjukkan kamu membiayai mayoritas aset mereka, kita bisa membalikan segalanya. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak emosi yang bercampur antara takut dan marah. Kita mulai dari mana, Pak? De Farno menyerahkan satu berkas. Tanda tangan di sini berarti kamu memberi saya kuasa penuh untuk membatalkan balik nama dan mengajukan laporan. Begitu kamu tanda tangan, Ravenio tidak lagi bisa mengakses atau menjual tanah itu. Aku menatap kertas itu lama. Ini bukan cuma urusan aset. Ini tentang hidupku. Tanganku mulai menulis namaku dengan gemetar. Namun ketika pena bergerak tegas ke huruf terakhir, sekujur tubuhku seperti dialiri kekuatan baru. Kailona tersenyum tipis. Bagus. Sekarang kita kunci semua akses finansial mereka ke kamu. Aku mengangguk. Teleponku berdering pelan. Nomor tidak dikenal. Namun aku hafal ritme 3 ketukannya. Ravenio. Wajahku memucat. Kailona langsung mengambil ponsel itu dariku, mematikan getarnya.
Jangan angkat. Mereka belum boleh tahu posisi kamu. Layar kembali gelap. Tapi pesan masuk muncul. Di mana kamu? Jangan bikin keluarga saya malu. Kamu bawa apa dari rumah? Kembalikan. Sebelum semuanya tambah rumit, pulang. Lalu pesan yang membuat darahku membeku. Kalau kamu nggak kembali malam ini, kamu akan menyesal. Tanganku mengepal. Bukan lagi karena takut, tapi karena marah. Kailona membaca ekspresi wajahku. Safirana, kamu masih punya kesempatan buat kabur jauh. Negeri lain, pulau lain. Saya bisa bantu. Aku menatap Kailona, lalu notaris, lalu berkas-berkas warisan ayahku. Lalu aku mendengar lagi suara Ravenio dari rekaman. Asuransi cair. Aku menggeleng pelan. Tidak, kataku lirih, tapi tegas. Aku nggak akan lari. Selama ini aku diam, aku sabar, aku ikhlas, tapi bukan berarti aku lemah. Kailona menatapku. Ada kebanggaan kecil di matanya. Pak De Farno mengangguk pelan, seolah lega melihatku menemukan pijakan. Aku menatap kedua mereka. Kalau mereka mau hancurkan aku besok di akad, maka besok aku hancurkan mereka di panggung yang sama. Kailona tersenyum tipis, nyaris seperti senyum seorang jenderal sebelum perang. Kalau begitu, aku akan siapkan panggungnya. Tapi sebelum kami sempat membahas rencana lebih jauh. Bro, suara keras dari luar jendela, seperti seseorang menabrak pot tanaman. Kami semua menoleh cepat. Kailona langsung berdiri dan mematikan lampu ruang tamu. Pak De Farno meraih ponselnya, bersiap menelepon seseorang. Aku menahan napas, tubuhku gemetar. Dan dari balik tirai jendela yang bergerak sedikit, terlihat bayangan seseorang berdiri diam, mengintip ke arah rumah. Ini bukan lagi dugaan. Mereka sudah menemukan jejakku. Bayangan itu berdiri terlalu lama di luar jendela. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya mengamati. Seolah menunggu isyarat atau kesempatan masuk. Aku menahan napas begitu lama sampai dadaku terasa perih. Kailona merunduk cepat, menarikku menjauh dari jendela sambil memberi isyarat agar aku tidak membuat suara. Ruang tamu gelap, hanya diterangi remang dari lampu luar yang tembus lewat celah tirai. Aku bisa mendengar denyut jantungku sendiri, cepat, tak teratur, seakan tubuhku berusaha mengingatkan bahwa ancaman di luar itu nyata. Pak De Farno menempelkan jari di bibir, lalu berjalan perlahan mendekati jendela. Ia membuka sedikit celah tirai, hanya selebar koin, dan mengintip keluar. Wajahnya menegang. Siapa? Bisik Kailona. Saya tidak mengenal pria itu, jawabnya pelan. Tapi, mobilnya mirip salah satu mobil yang sering saya lihat di depan toko Ravenio. Lututku melemas. Jadi benar. Mereka mencari aku sampai ke sini. Seakan membaca pikiranku, Kailona memegang bahuku. Tenang. Mereka nggak akan berani masuk tanpa alasan jelas. Rumah ini punya CCTV dan Pak De Farno dikenal banyak orang. Kita tidak langsung dalam bahaya, selama kita diam. Aku mengangguk, walau seluruh tubuhku masih gemetar. Beberapa detik kemudian, suara langkah pelan terdengar dari luar. Bayangan itu bergeser, lalu menghilang perlahan, seperti sedang menyusuri dinding rumah. Pak De Farno segera bergerak ke ruang belakang. Ikut saya. Kita bicara di ruang kerja. Tempat itu tidak terlihat dari jendela. Kami pindah dengan langkah ringan, hati-hati, menahan suara sekecil mungkin. Baru ketika pintu ruang kerja tertutup, aku bisa menghela napas, walau masih terasa berat. Apa menurut kalian mereka tahu aku di sini? Tanyaku lirih. Belum tentu, jawab Kailona. Mereka cari ke banyak tempat. Ini mungkin hanya bagian dari rute mereka. Tapi artinya, kita harus cepat. Pak De Farno duduk di depan mejanya. Kita lanjutkan rencana. Aku kembali duduk, memeluk kedua lenganku agar tidak tampak terlalu gemetar. Tapi Kailona melihat itu. Tanpa berkata apapun, ia memberikan tatapan tenang. Tatapan seseorang yang sudah pernah melewati badai dan tahu bahwa badai bisa ditaklukkan. De Farno membuka beberapa dokumen lagi.
Kamu sudah tanda tangan surat kuasa tadi. Itu langkah besar. Sekarang kita siapkan pengamanan asetmu dulu. Aku menelan ludah. Pengamanan. Kita batalkan semua akses Ravenio ke rekening yang terhubung denganmu. Kita blokir pinjaman atas namamu yang mereka gunakan. Kita kunci dokumen wasiat. Dan kita siapkan laporan awal untuk polisi mengenai dugaan manipulasi surat dan rencana kejahatan. Aku mengangguk. Aku siap. Kailona tersenyum kecil. Good. Karena besok bukan sekadar hari akad. Besok itu panggung untuk menjatuhkan semua kebohongan mereka. Aku memejamkan mata sebentar. Aku takut, Kay. Wajar. Jawabnya. Tapi kamu tidak sendiri. Aku ada. Pak De Farno ada. Dan bukti-bukti ini. Ia menepuk map di meja. Akan berbicara lebih keras daripada mereka. Ponselku bergetar lagi. Nomor berbeda. Pesan masuk. Jangan coba kabur terlalu jauh. Kita tahu kamu ketemu siapa. Darahku mendingin. Pesan itu jelas bukan dari Ravenio. Ini dari seseorang yang tahu gerakanku dengan cukup akurat. Kailona membaca pesan itu dari jarak dekat. Rahangnya mengeras. Itu si rentenir. Mereka terdesak. Dan orang yang terdesak biasanya makin nekat. Aku menutup mulut dengan tangan gemetar. Jadi, kalau aku balik, mereka? Kailona menggeleng cepat. Kamu balik sekarang sama saja menyerahkan diri. Mereka panik karena tahu asetmu bisa lepas. Mereka butuh kamu hidup, untuk ditandatangani akad. Setelah itu, kamu tahu sendiri rencananya. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Pak De Farno berbicara pelan tapi tegas. Seolah bicara pada putrinya sendiri. Safirana, kamu harus melihat ini dari dua sisi. Sisi pertama, kamu adalah korban yang hampir dijebak. Sisi kedua, kamu adalah pemilik seluruh aset yang mereka incar. Artinya, kamu punya kekuatan yang bahkan mereka tidak sangka. Aku mengangkat wajah. Kekuatan apa? Mereka punya jaringan, punya uang lebih, punya dukungan keluarga. Tapi mereka tidak punya kebenaran, jawabnya cepat, dan tidak punya bukti. Kamu punya keduanya. Perkataan itu mengetuk sesuatu di dalam batinku. Sesuatu yang selama ini tertimbun oleh sabar berlebihan dan cinta yang kubiarkan melukai diriku sendiri. Kailona kemudian membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah USB kecil. Ini rekaman suara tadi sudah aku salin. Besok, ini yang akan jadi peluru utama. Aku menatap benda sebesar ibu jari itu. Kecil, tapi mampu menghancurkan rencana besar mereka. Aku masih tidak percaya semua ini terjadi. Bisikku. Kailona menyentuh punggung tanganku. Kamu tidak perlu percaya sekarang. Kamu hanya perlu bertahan malam ini. De Farno menambahkan, dan besok, kamu berdiri, bukan sebagai calon pengantin, tapi sebagai pemilik kebenaran. Pernyataan itu membuat dadaku terasa panas. Panas yang bukan dari marah, tapi dari keberanian kecil yang mulai tumbuh. Aku mengangguk pelan. Baik, kita lanjutkan. Kailona menatapku tajam. Sebelum kita lanjut, aku ingin kamu ingat semuanya dari awal. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Kita butuh kamu ingat setiap luka yang pernah mereka buat. Untuk apa? Supaya besok kamu tidak goyah. Aku terdiam. Luka-luka itu begitu banyak. Tapi selama ini kututup rapat dalam kotak kecil di hati, demi menjaga hubungan yang ternyata tidak bisa diselamatkan. Coba ingat, desak Kailona lembut. Kapan pertama kali mereka merendahkanmu? Aku menarik napas, dan membuka kembali pintu itu dalam benakku. 5 tahun lalu, saat toko Ravenio nyaris tutup, dan aku memberi seluruh tabungan hasil dekor acara kecil. Tapi ketika ibunya tahu, ia hanya berkata, "Bagus, perempuan memang harus berkorban untuk laki-laki yang menaiknya." 3 tahun lalu, saat aku membantu biaya operasi adik ipar yang sakit, Ravenio berkata, "Jangan sombong ya, kamu cuma bantu sedikit." Setahun lalu,
Saat aku ingin renovasi rumah untuk mereka agar lebih nyaman, ibunya berbisik pada keluarga besarnya. Kasihannya, dia pikir uangnya bisa buat dia dianggap keluarga. Air mataku kembali mengalir. Kailona menatapku dalam. Semua itu bukan sekadar kesalahan. Itu pola. Pola menyedot hidupmu sampai habis. Aku mengangguk. Air mata jatuh satu persatu. Iya, mereka tidak pernah menganggapku berharga. Ternyata kamu sangat berharga, sahut De Farno. Sampai mereka rela melakukan apapun untuk menguasai hidupmu. Perkataan itu menamparku keras dalam cara yang paling menyadarkan. Aku menegakkan punggung perlahan, mengusap wajah, menarik napas panjang. Aku sudah cukup sabar, sudah cukup diam, sudah cukup mengalah. Kailona tersenyum tipis. Bagus. Dan sekarang waktunya aku ambil semuanya kembali. Kailona berdiri. Kalau begitu, besok pagi aku pergi ke gedung akad seperti biasa. Aku pura-pura jalankan acara. Dan saat semua tamu masuk, ia mengangkat USB kecil itu. Sorot matanya menjadi dingin dan penuh perhitungan. Kita robek topeng mereka. Aku menarik napas lagi. Kali ini lebih stabil. Tapi sebelum kami sempat merencanakan urutan detailnya, ponsel Pak De Farno berbunyi. Ia melihat layar, dan wajahnya langsung berubah pucat. Siapa, Pak? Tanya Kailona. Nomor private. Ia mengangkat sedikit. Hanya 4 detik. Lalu ia menutup telepon. Pak? Tanyaku cemas. De Farno menatap kami dengan mata yang tajam namun cemas. Mereka tahu Safirana di sini. Jantungku hampir berhenti. Kailona berdiri cepat. Matanya menyala. Kita harus pindah tempat. Sekarang. Dan saat kami bergerak tergesa untuk keluar lewat pintu belakang, suara mobil berhenti tepat di depan rumah. Lampunya menyorot masuk lewat selatirai. Langkah kaki terdengar turun dari mobil. Berat. Mantap. Lebih dari 1 orang. Ini bukan lagi pencarian acak. Ini pengepungan. Permainan yang kupikir baru dimulai. Ternyata sudah memasuki babak berbahaya. Cahaya lampu mobil dari luar menembus tirai ruang kerja, membentuk garis-garis terang yang bergetar halus di dinding. Suara pintu mobil dibanting terdengar tajam. 1, 2, 3 kali. Nafasku langsung tersangkut di tenggorokan. Kailona meraih pergelangan tanganku, menekannya pelan tapi kuat. Safirana, dengarkan aku, bisiknya. Jangan panik. Kita masih bisa keluar. Pak De Farno mematikan semua lampu ruang kerja, meninggalkan kami hanya dalam temaram cahaya laptop yang masih menyala. Wajahnya terlihat tegang, tapi tetap terkendali. Lewat pintu belakang, katanya cepat. Gang kecil itu tembus ke jalan lain. Mobil saya di sana. Kita pergi ke lokasi yang lebih aman. Suara langkah berat mendekat di depan rumah. Bukan langkah orang yang datang bertamu, tapi langkah orang yang ingin memastikan sesuatu di dalam. Jantungku berdegup begitu keras sampai kupikir orang luar bisa mendengarnya. Kailona menunduk dan menggerakkan tangannya memberi isyarat. Diam, bergerak, ikuti aku. Kami bergerak merayap dari ruang kerja menuju lorong belakang. Setiap langkah terasa seperti meniti lantai kaca yang bisa retak kapan saja. Nafasku kubuat sekecil mungkin, tidak ingin terdengar bahkan oleh diriku sendiri. Tok, tok, tok. Ketukan pintu depan yang keras membuat tubuhku melompat kecil. Pak De Farno. Suara laki-laki terdengar lantang. Aku mengenal suara itu tanpa perlu melihat. Rentenir paruh baya dari garasi. Kami tahu Anda di dalam. Buka pintunya. Aku menutup mulut dengan kedua tangan agar tangisku tidak terdengar. Raffendio menyusul. Pak, kami cuma mau bicara baik-baik. Calon pengantin kami hilang, dan kami dapat informasi dia mungkin datang ke sini. Suara ibunya menyusul, pura-pura lembut. Pak De Farno, tolong buka. Kami khawatir sama anak ini. Kailona menahan gerahamnya. Khawatir? Biar aku. Pak De Farno mengangkat tangan, memberi isyarat agar kami diam total.
Ketukan berubah menjadi gedoran. Hampir seperti mereka berniat mendobrak. Kami tahu ada orang di dalam. Rentenir itu membentak. Aku hampir pingsan. Kailona membungkuk mendekat ke telingaku, berbisik sangat pelan. Safirana, kamu harus kuat. Ini bukti bahwa mereka memang berniat buruk. Kamu harus lihat ancaman ini sebagai alasan kenapa kita nggak boleh berhenti. Aku mengangguk sedikit. Meski tubuhku bergetar seperti daun terkena angin kencang. Kami akhirnya mencapai pintu belakang. Sebuah pintu kayu kecil yang langsung menuju gang sempit. Pak De Varno membuka kuncinya perlahan. Sangat hati-hati, agar engsel tidak berderit. Suara di depan rumah semakin keras. Pak, kalau tidak dibuka kami akan pakai cara lain. Jangan bikin masalah tambah besar. Safirana harus kembali, dan harus sekarang. Nama itu, namaku, disebut dengan nada yang membuat cairan merah dalam tubuhku terasa dingin. Nada yang dulu ku kenal penuh cinta, kini berubah menjadi ancaman. Pintu belakang akhirnya terbuka. Udara malam menyergap masuk, dingin dan lembab, menampar kulitku seperti alarm bahwa kami belum sepenuhnya aman. Kita keluar satu-satu, bisik Kailona. Saya dulu, lalu kamu, lalu Pak De Varno. Ia melangkah pertama kali, mengintip ke gang. Aman, tidak ada orang. Aku menyusul. Udara malam langsung menyeruak ke paru-paru dan sedikit membuatku sadar. Aku benar-benar dalam bahaya. Pak De Varno terakhir. Ia menutup pintu perlahan, tapi sebelum benar-benar tertutup, suara di depan rumah terdengar jelas. Lebih dekat, lebih mengancam. Bu Larensi, minggir sedikit. Biar saya dobrak saja. Jangan, nanti tetangga ribut. Sudah terlalu ribut untuk tidak ribut. Brak, kami bertiga berhenti di tempat. Itu bukan pintu terbuka, tapi suara seseorang menendang dengan keras. Safirana. Rafendio berteriak. Kalau kamu ada di dalam, keluar sekarang. Jangan bikin kami kehilangan muka. Suaranya dipenuhi kemarahan, bukan kekhawatiran. Dan entah bagaimana, itu justru menguatkanku. Kailona menarik lenganku. Ayo, sekarang. Kami menyusuri gang sempit itu dengan cepat tapi diam. Setiap bayangan terasa seperti ancaman. Setiap suara motor lewat membuatku menoleh. Gang itu berakhir pada area parkir kecil di belakang rumah-rumah lama. Mobil hitam Pak De Varno terparkir di ujung. Ia memberikan remote, dan lampu mobil menyala sebentar. Tapi bersamaan dengan itu, suara dari ujung gang terdengar. Hei, itu mereka. Aku membeku. Cahaya senter menyapu gang dari kejauhan. Dua orang laki-laki berlari cepat ke arah kami. Siluet mereka panjang, besar, dan tidak membawa energi baik. Safirana. Salah satu berteriak. Jangan lari. Kailona langsung mencengkeram lenganku. Masuk mobil. Sekarang. Kami berlari. Aku hampir tersandung karung sampah. Tapi Kailona menarikku tanpa memberi waktu untuk mengeluh. Pak De Varno membuka pintu mobil. Masuk. Cepat. Suara langkah mengejar semakin dekat. Bunyinya kasar, tergesa, seperti binatang yang sedang memburu. Aku masuk lebih dulu ke kursi belakang. Kailona menyusul dari sisi lain. Pak De Varno langsung masuk kursi pengemudi dan menutup pintu keras-keras. Brak, brak. Suara kaki menghantam mobil. Safirana. Buka pintu. Suara Rafendio. Panik. Ketakutan. Ketakutan kehilangan kendali. Pak De Varno mengunci pintu dan menginjak gas. Mobil melesat. Teriakan dari belakang menggema di gang sempit. Ada dentingan. Mungkin mereka memukul mobil dengan sesuatu. Tapi mobil terus melaju, membelah malam. Aku menunduk, tangan menutupi wajah, tubuh masih gemetar hebat. Kailona memelukku dari samping. Kita aman, kita aman. Tapi Pak De Varno berkata tanpa menoleh. Belum, mereka bisa mengejar. Aku mengangkat wajah, menatap kaca belakang. Bayangan mobil putih keluar dari gang yang sama. Lampunya dinyalakan. Suaranya meraung.
dan mobil itu mulai mengejar kami. Aku tercekik napas. Mereka, Pak, mereka benar-benar ngejar kita. Kailona menarik napas panjang, wajahnya tegang. Ya, karena sekarang mereka tahu, kamu bukan hanya calon istri yang kabur. Matanya bertemu mataku. Kamu ancaman terhadap seluruh kehidupan mereka. Mobil putih itu semakin dekat. Lampu depannya menyala terang, mengincar kami seperti mangsa yang seharusnya tidak boleh lolos pertama kali. Dan malam itu, ketika suara mesin memekakan telinga dan jalanan sempit menjadi saksi pengejaran yang tidak seharusnya terjadi sehari sebelum akad, aku sadar satu hal. Jika aku tetap diam, aku tidak akan hidup sampai pagi. Jika aku melawan, perang baru saja dimulai, dan aku tidak lagi sendiri. Mobil kami melaju kencang melewati jalanan sempit perumahan lama. Lampu jalan redup memantul di kaca, membentuk bayangan panjang yang bergeser cepat di kursi dan dashboard. Nafasku tersengal, bukan karena kelelahan, tapi ketakutan yang menempel di kulit seperti keringat dingin. Mobil putih itu masih mengikut di belakang kami, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku tahu mereka tidak akan berhenti. Tidak malam ini. Kailona menoleh ke kaca belakang. Mereka makin dekat. Pak DeFarno menggigit bibir bawah, fokus pada jalan. Pegangan yang kuat. Kita harus keluar ke jalan raya. Di sana mereka sulit mengincar tanpa menarik perhatian orang lain. Aku memegang sandaran kursi depan dengan tangan gemetar. Pak, kalau mereka sampai di dekat kita, apa yang akan mereka? Tidak, potong Kailona, suaranya tajam. Kita tidak akan biarkan itu terjadi. Mobil DeFarno membelok cepat ke arah jalan besar. Hampir tergelincir sedikit sebelum berhasil stabil. Mobil putih di belakang ikut menikung. Lampunya menerangi seluruh bagian belakang mobil kami. Kailona mengusap wajah. Napasnya panjang dan berat. Safirana, ingat, ini bukan kesalahanmu. Ini bukti bahwa mereka memang berniat buruk sejak lama. Aku tidak menjawab. Aku sibuk menahan tubuhku agar tidak roboh. Pikiranku melayang ke banyak hal. Suara Ravenio di garasi. Ucapan ibu mertuaku. Dokumen warisan ayah. Rencana. Kecelakaan kecil. Semua kerja keras yang kulakukan demi keluarga yang tidak pernah melihatku sebagai manusia. Hanya sebagai dompet berjalan. Apa aku seburuk itu hingga jalan keluarnya adalah menghilangkanku? Mobil memasuki jalan besar. Cahaya lampu lebih terang di sini. Lalu lintas tidak terlalu ramai, tapi cukup untuk memberikan kami peluang menghilang di kerumunan. Bagus, gumam DeFarno. Begitu kita sampai ke jalan utama kota, kita bisa masuk area parkir basement pusat perbelanjaan dan memutar arah. Apa mereka akan ikut masuk? Tanyaku cepat. Kalau mereka ikut, jawab DeFarno tegas. Kita bisa lapor ke petugas keamanan. Mereka tidak bodoh. Tidak akan mengambil risiko terlalu besar di tempat umum. Mobil melaju lebih cepat. Tapi mobil putih di belakang tetap konsisten mengejar. Aku menggenggam ponsel. Pikiranku tiba-tiba terpikir sesuatu. Apa mungkin mereka bisa lacak aku lewat ponsel? Kailona tersentak kecil. Safirana, matikan sekarang. Aku langsung mematikan ponselku. Kailona mematikan ponselnya juga. Namun saat aku hendak mematikan ponsel Pak DeFarno, ia menggeleng. Saya butuh alat komunikasi kalau kita harus hubungi polisi. Benar. Tapi tetap saja terasa menakutkan. Mobil putih itu mulai terhalang sebentar oleh truk besar. DeFarno memanfaatkan momen itu, mengambil jalan samping yang lebih gelap. Arah menuju pusat kota dari jalur berbeda. Kalau mereka tidak lihat kita belok, kita aman, katanya. Mobil melaju masuk ke jalan kecil di sela-sela ruko. Ting, lampu-lampu toko sudah padam. Aku memeluk tas kecilku lebih erat. Beberapa detik berlalu tanpa kejaran. Sepertinya kita lol. Kailona belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika dari persimpangan depan. Mobil putih itu muncul lagi. Lampunya menyorot langsung ke arah kami. Seperti predator menemukan jejak mangsanya. Oh, tidak. Bisiku. Pegangan yang kuat. DeFarno memelintir setir tajam.
dan mobil kami berputar ke gang sisi kiri, hampir menabrak tumpukan kardus di pinggir jalan. Mobil putih membelok mengejar. Benturan kecil terdengar dari belakang. Mereka menyenggol kami. Tubuhku terhuyung ke depan. "Pak!" jeritku. "Saya tahu." DeFarno menggertakkan gigi. Gang itu semakin sempit. Kailona terlihat mencoba membuka aplikasi darurat di ponselnya, walau jaringan terputus-putus. "Saya kirim lokasi ke polisi," katanya. "Walau sinyalnya buruk, mereka bisa lacak." Tiba-tiba, gang berakhir pada persimpangan yang mengarah ke jalan lebih besar. DeFarno mengambil belokan cepat ke kanan, dan mobil kami akhirnya masuk ke jalan raya utama kota. Cahaya lampu besar, banyak kendaraan. Keramaian. Di sini, kejaran tidak bisa terlalu terang-terangan. Benar saja, mobil putih itu melambat, tetap mengawasi dari kejauhan, tapi tidak mendekat. "Bagus," gumam Kailona. "Mereka tidak bisa serang kita di sini." Aku menatap ke belakang, mataku panas, dada bergetar. Kenapa mereka bisa melakukan semua ini padaku? Kailona memegang tanganku. "Karena kamu terlalu berharga. Kamu punya aset yang mereka butuhkan. Kamu punya uang yang mereka pakai. Kamu punya warisan yang mereka incar. Dan kamu punya kebaikan yang mereka salah gunakan. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang?" Suaraku pecah. "Sekarang kamu selamat dulu," jawab DeFarno. "Lalu kita siapkan panggung besok." Aku mengusap pipi, berusaha menenangkan diri. Tapi ketenangan itu jauh datangnya. Karena tiba-tiba, ponsel DeFarno kembali berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkat. Lalu loudspeaker otomatis aktif. Suara Ravendio muncul. Suara yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Marah, panik, dan terancam. "Pak DeFarno, bawa Safirana kembali. Sekarang." Aku menutup mulutku agar tidak terisak. Ravendio melanjutkan, suaranya menekan. "Kami hanya butuh tanda tangan dia. Kalau dia kembali, semuanya selesai baik-baik. Tapi kalau tidak, saya nggak jamin orang-orang saya tetap sabar." Kailona memutar bola matanya marah. "Bang Stay," gumamnya lirih. Pak DeFarno akhirnya berbicara dengan suara tegas. "Ravendio, saya sudah lihat dokumennya. Dan saya tahu apa yang kalian rencanakan. Kalian sudah melanggar hukum." Hening sesaat. Lalu tawa pendek terdengar dari seberang. Pak, jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Lagi pula, apa Anda pikir Safirana bisa hidup lama tanpa kami?" Tubuhku menegang. Ucapan itu bukan ancaman samar lagi. Itu ancaman langsung. DeFarno membalas dengan ketegasan tanpa takut. "Kalian salah satu hal. Safirana tidak lagi sendirian. Dan besok, kalian akan sangat menyesal." Panggilan terputus. Mobil hening total. Kailona menoleh padaku. "Safirana, dengarkan aku." Aku menatapnya dengan mata berkaca. "Besok," katanya pelan, "bukan lagi soal menyelamatkan hidupmu. Itu soal mengambil kembali harga dirimu." DeFarno memandang lewat spion. "Kita akan pindah ke tempat aman sekarang. Saya sudah siapkan rumah sewa kecil dekat kantor polisi. Tidak mungkin mereka menemukan itu." Aku mengangguk, mengusap wajah. "Tapi," tambah Kailona, "besok, kamu tidak boleh goyah sedikit pun. Di gedung pernikahan itu, begitu bukti muncul, semuanya pecah. Dan kamu harus kuat. Karena saat tamu-tamu menatap layar, dan rahasia mereka terbongkar." Ia menggenggam tanganku. "Itu akan menjadi hari di mana dunia melihat siapa kamu sebenarnya, dan siapa mereka sebenarnya." Aku menelan ludah. Jalan raya mulai sepi ketika mobil berbelok ke arah utara. Kailona mengambil USB kecil dari tasnya, memandangnya lama, lalu berkata pelan tapi penuh tekad. "Dan besok, panggung itu milikmu, Safirana." Namun sebelum mobil benar-benar menjauh dari pusat kota, dari kaca belakang kulihat mobil putih itu masih mengikuti dari kejauhan, tidak menyerang, tapi tidak melepaskan.
Mereka menunggu, mengintai, menyusun rencana cadangan. Dan aku tahu, besok, bukan hanya kebenaran yang akan terbongkar. Besok, hidup seseorang akan hancur, entah hidupku, atau hidup mereka. Pagi itu datang bukan dengan cahaya hangat yang biasanya memberi harapan, tapi dengan rasa dingin yang menusuk, dingin yang terasa seperti peringatan dari dunia bahwa apapun yang terjadi di hari ini, tidak akan mudah. Bahkan mungkin tidak akan aman. Aku berdiri di depan cermin kamar kecil yang kami sewa semalaman. Rambutku masih acak-acakan. Wajahku sembab tapi tekadku lebih jelas dari sebelumnya. Di belakangku, Kailona sedang memeriksa ulang USB, ponsel, dan dokumen dalam tasnya. Pak De Farno berdiri di sudut ruangan, berbicara dengan seseorang lewat telepon. Suaranya rendah, tetapi tegas, mengatur kedatangan polisi dan memastikan pembatalan balik nama berjalan. Safirana, panggil Kailona perlahan. Aku menatapnya lewat pantulan cermin. Mata kami bertemu. Di sana ada dua hal yang sama, ketakutan dan tekad. Kamu siap? Tanyanya. Aku menarik napas panjang. Kalau tidak siap hari ini, aku nggak akan pernah siap. Kailona tersenyum tipis. Bagus. Karena hari ini kita bukan sekadar membongkar kejahatan. Kita merebut hakmu kembali. Gedung acara sudah ramai ketika kami tiba. Ratusan bunga putih menghiasi pintu masuk. Foto booth preweddingku dan Ravenio terpampang besar. Wajahku tersenyum lembut di foto itu. Senyum yang masih percaya pada kebahagiaan. Senyum yang hari ini terasa asing. Seperti melihat perempuan lain yang tidak lagi ada di dunia. Kailona berdiri tegak di sampingku. Jangan lihat fotonya. Dia bukan kamu yang sekarang. Aku mengangguk. Kami memasuki gedung lewat pintu samping. Suara musik lembut mengalun. Para tamu saling berbicara dengan pakaian terbaik mereka. Mereka tidak tahu apapun. Tidak tahu bahwa pesta yang mereka hadiri ini bukan pernikahan, tapi medan perang. Di tengah dekorasi mewah itu, keluarga Ravenio berdiri dengan wajah tegang. Ibu mertua mondar-mandir dengan kipas kecil di tangan. Ravenio sibuk berbicara pada panitia, dan beberapa saudara tampak gelisah. Mereka pasti sudah tahu kamu hilang, bisik Kailona. Dan mereka sedang menambal kebohongan. Tidak lama kemudian, aku melihatnya. Raffio. Ia berdiri di depan panggung akad. Wajahnya pucat. Rambutnya berantakan seperti tidak tidur seharian. Begitu matanya menangkapku yang muncul dari arah belakang, tubuhnya kaku. Ia menatapku lama. Matanya penuh keterkejutan, kemarahan, dan rasa takut yang tersembunyi di baliknya. Aku hanya berdiri, tidak tersenyum, tidak lari, tidak tunduk. Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, ia tidak bisa membaca pikiranku. Dan itu membuatnya ngeri. Ia melangkah mendekat. Wajahnya berubah seketika jadi manis. Sayang, kamu dari mana? Kita panik semalaman. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dalam-dalam. Kailona berdiri di sampingku sebagai tameng. Safirana sudah bersama saya sejak pagi. Dia aman. Ravendio mencoba tersenyum. Mbak Kay, ini urusan keluarga. Bisa? Tidak. Potong Kailona. Ini urusan legal. Ia membeku. Ibu mertuaku datang terburu-buru. Suaranya dibuat lembut. Tapi matanya menusuk tajam seperti selalu. Nak, kamu bikin mama khawatir. Ayo kita bicara sebentar. Tangannya nyaris menyentuh lenganku. Aku mundur setengah langkah. Senyumnya padam. Kenapa kamu menjauh? Suaranya meninggi. Kita ini keluarga. Nak. Aku menatapnya tanpa gentar. Keluarga tidak merencanakan kecelakaan untuk menyingkirkan anggotanya. Wajah Larensi memucat. Ravendio menatapku tajam. Safirana, jangan ngawur. Kailona berdeham pelan dan mengangkat tas. Kalau kalian tidak keberatan, kita mulai saja acaranya. Para nati panik. Mbak Kailona, pengantin perempuannya baru datang. Tidak bisa. Bisa, jawab Kailona dengan senyum tipis. Karena saya yang atur acara ini.
Ia melangkah ke panggung, memberikan isyarat pada teknisi LED. Layar besar di belakang pelaminan mulai berganti tampilan. Foto prewedding hilang. Diganti slide berjudul kecil. Dokumentasi persiapan pernikahan Safirana Oravhendio. Tamu mulai memperhatikan. Larensi memicing curiga. Apa itu? Ravhendio menoleh cepat ke teknisi. Matikan itu. Tapi Kailona sudah memegang remote cadangan. Layar berubah. Slide pertama. Foto kamar adik ipar di rumah sakit. Keterangan. Biaya operasi. Transfer. Safirana Elindra Ravhendio S. Bisik-bisik langsung terdengar dari tamu. Slide kedua. Foto renovasi rumah keluarga Ravhendio. Transfer. Safirana Ravhendio. Slide ketiga. Modal awal toko. Transfer. Safirana. Slide keempat. Cicilan rumah. Transfer. Safirana. Aku mendengar ibu mertua tersentak kecil. Wajahnya menegang. Bibirnya bergetar. Matikan. Teriaknya pada teknisi. Namun Kailona sudah memberi isyarat. Slide berikutnya muncul. Foto sertifikat tanah. Nama pemilik. Safirana Elindra. Dokumen asli. Lengkap dengan tanda tangan wasiat ayahku. Tamu mulai berdiri. Ada yang merekam. Ada yang menatap keluarga Ravhendio dengan tatapan terkejut dan jijik. Ravhendio berusaha naik panggung untuk memutus kabel. Kailona menghadang dengan satu langkah kecil. Coba saja sentuh. Kita lihat polisi bereaksi bagaimana. Larensi mulai panik. Hentikan ini. Ini acara keluarga. Tidak. Jawab Kailona dingin. Ini acara pembongkaran. Lalu layar berubah lagi. Audio mulai diputar. Suaraku hampir berhenti bernapas ketika suara itu keluar dari speaker besar. Suara Ravhendio. Setelah akad, malamnya kita buat dia naik mobil sama sopir itu. Biar kelihatannya musibah. Asuransi cair. Suara Larensi. Cepat atau lambat memang harus begitu. Suara rentenir. Asal uang saya balik. Saya nggak peduli. Teriakan kecil terdengar dari arah tamu. Beberapa perempuan menutup mulut. Beberapa laki-laki berbisik keras. Menggeleng tidak percaya. Seluruh gedung membeku. Ravhendio maju. Wajahnya merah marah. Itu fitnah. Itu editan. Itu. Polisi masuk dari pintu utama. Suara sepatu mereka bergema di lantai marmer. Antam-tam. Notaris De Farno menyusul di belakang mereka. Membawa map besar berisi dokumen asli. Kailona melihatku. Saatnya. Aku melangkah maju ke panggung. Semua mata menatapku. Ravhendio terdiam melihatku berdiri tegak. Bukan sebagai perempuan yang ketakutan, tapi sebagai seseorang yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Polisi mendekati Ravhendio dan ibunya. Saudara Ravhendio Sulfara dan Ibu Larensi Amadra, kata polisi tegas. Kami menerima laporan dugaan penipuan, manipulasi dokumen, dan percobaan penghilangan nyawa. Tamu bergumam keras. Ravhendio menatapku dengan mata membelalak. Kamu lapor polisi. Aku mengangguk pelan, menahan gemetar tapi tidak menunduk. Ya, aku lapor. Larensi menunjukku dengan tangan bergetar. Dasar perempuan tak tahu diri. Kamu ingat siapa yang mau menikahkan kamu dengan anak saya? Aku menatapnya. Suaraku pelan tapi terdengar sampai sudut ruangan. Aku ingat, Bu. Aku ingat semua. Termasuk rencana kalian untuk membunuhku. Tamu mulai merekam. Larensi mundur selangkah. Wajahnya pucat. Kailona berbisik di sampingku. Kamu luar biasa. Polisi menahan Ravhendio dan ibunya sementara notaris menjelaskan ke publik bahwa sertifikat manipulatif telah dicabut. Dan hak atas tanah kembali ke pemilik yang sah, aku. Satu persatu, keluarga Ravhendio kehilangan pijakan. Reputasi. Aset. Pernikahan yang mereka rancang sebagai jebakan. Ravhendio menatapku dari tangan polisi yang memegang lengannya kuat. Aku akan balas kamu. Geramnya. Aku mendekat beberapa langkah. Tidak gemetar lagi. Tidak. Jawabku perlahan.
Kamu tidak akan bisa membalas siapapun lagi, karena semua orang sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Wajah Ravendyo runtuh. Sementara itu, kamera para tamu menangkap setiap detik kehancuran mereka. Hari ini bukan hariku menikah. Hari ini hari mereka jatuh. Dan saat polisi membawa mereka keluar gedung dengan sorotan lampu dan tatapan jijik dari tamu, aku menutup mata, membiarkan satu napas panjang terlepas. Bukan lega. Belum. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan sesuatu yang sangat lama hilang. Aku memiliki kembali diriku. Namun aku tidak tahu bahwa dari jauh, seseorang lain sedang merekam semua ini, dan yang terekam bukan hanya keluarga Ravendyo, tapi diriku. Seseorang yang akan berperan besar dalam hidupku kelak. Dan kisah ini masih jauh dari selesai. Setelah hiruk-pikuk di gedung pernikahan itu pecah dan keluarga Ravendyo digiring keluar oleh polisi, dunia di sekitarku masih berputar lama. Musik yang sebelumnya mengalun lembut terhenti. Tamu-tamu bubar dengan bisik-bisik yang membuat udara terasa penuh listrik. Namun di tengah semua kekacauan itu, dadaku pelan-pelan terasa lebih ringan. Kailona menuntunku turun dari panggung. Tanganku masih dingin, tapi langkahku terasa lebih stabil daripada semalam. Kamu hebat, katanya lirih sambil menahan senyum kecil. Aku menggeleng pelan. Aku cuma melakukan apa yang harus kulakukan. Kailona menepuk bahuku. Tidak, Safirana. Kamu melakukan apa yang tidak berani dilakukan banyak perempuan. Aku tidak menjawab. Ada terlalu banyak yang bergema di kepalaku. Wajah Ravendyo saat mendengar rekaman, ekspresi jatuhnya ibunya, tatapan tamu-tamu yang tercengang, dan suara ayah di ingatanku, samar, seolah berkata, akhirnya kamu melindungi dirimu sendiri, nak. 2 minggu setelah kejadian itu, hidupku seperti menemukan bentuk baru. Aku sudah tidak lagi tinggal di rumah kontrakan lama yang penuh kenangan pahit. Dengan bantuan Kailona dan Pak Devarno, aku menyewa studio kecil untuk memulai ulang hidupku. Tempat itu tidak mewah, tapi hangat. Dan yang paling penting, aman. Aku kembali bekerja sebagai dekorator. Namun kali ini bukan untuk acara kecil atau vendor pinggiran. Kailona, yang terkesan dengan keteguhanku, menawarkan sesuatu yang membuatku terdiam lama. Safi, mau nggak kamu jadi partner WO-ku? Aku hampir tidak percaya. Partner? Kay, kamu ini WO besar. Aku cuma. Jangan bilang kamu cuma apapun. Potongnya. Kamu bukan cuma apapun. Dan kamu bukan siapapun yang bisa direndahkan lagi. Kamu berbakat, tekun, dan kamu punya intuisi yang sangat kuat. Aku butuh orang seperti kamu. Bukan sebagai staf. Sebagai rekan. Aku tertegun lama. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berkata, ya, aku mau. Dan dari situlah semuanya mulai bergerak. Hari itu, setelah menata dekor untuk sebuah acara pertunangan kecil, aku sedang merapikan pita di buket meja ketika seseorang berdiri di sampingku. Saya sudah lihat cara kamu bekerja. Aku menoleh cepat. Seorang pria, usia sekitar pertengahan 30-an, berdiri dengan senyum halus. Wajahnya tegas, bersih, rambut tersisir rapi. Matanya lembut tapi tajam, seolah bisa membaca sesuatu dari wajahku dalam hitungan detik. Maaf, kita kenal? Tanyaku hati-hati. Ia tersenyum kecil. Belum, tapi saya kenal ayahmu. Aku terdiam. Pria itu mengulurkan tangan. Arvain Escalio. Nama itu menggetarkan sesuatu dalam ingatanku. Ayah pernah menyebutnya, klien lama yang pernah bekerja sama dengannya dalam proyek properti kecil. Aku menjabat tangannya perlahan. Safirana. Saya tahu, katanya lembut. Saya ada di gedung pernikahan itu. Aku langsung menelan ludah. Oh, kamu lihat semua itu? Ya, jawabnya tanpa canggung. Dan saya datang bukan untuk menanyakan masa lalumu. Saya datang karena saya tertarik dengan caramu berdiri setelah semuanya jatuh. Aku menunduk cepat. Wajah terasa panas. Terima kasih. Tapi hari itu aku hanya berusaha bertahan.
Arfine memperhatikanku sejenak. Bukan dengan tatapan mengintimidasi, tapi seolah menilai kekuatan yang bahkan aku sendiri belum tahu ukurannya. Kamu membuat pilihan yang sulit, Safirana. Pilihan yang banyak orang tidak akan mampu buat. Aku terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Dan, ia menunjuk dekor yang kukerjakan. Pekerjaanmu rapi. Detailnya hidup. Profesional. Aku hanya melakukan apa yang kamu cintai. Ia menyelesaikan kalimatku. Itu terlihat. Aku merasa dada hangat entah karena apa. Tadi Kailona bilang kamu sekarang partnernya. Lanjutnya, aku sedang menyiapkan sebuah proyek event komunitas besar. Dan aku ingin kamu yang menangani dekorasinya. Aku menatapnya terkejut. Proyek besar? Tapi, aku baru mulai lagi. Aku belum. Kamu belum berani. Ia menatapku tenang. Bukan belum mampu. Kalimat itu menembus langsung ke pusat hatiku. Kalimat yang dulu tidak pernah diucapkan siapapun. Aku menarik napas perlahan. Terima kasih. Aku akan pertimbangkan. Pertimbangkan. Ulangnya. Tapi jangan ragu hanya karena masa lalu. Arfine tersenyum tipis. Lalu melangkah pergi. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia menoleh lagi. Oh iya, satu hal, katanya pelan. Saya juga ingin bertemu lagi. Bukan cuma untuk membahas proyek. Jantungku tersentak sedikit. Tapi lelaki itu hanya tersenyum sebelum pergi. Meninggalkanku dengan ribuan pertanyaan di kepala. Malamnya, di studio kecilku, aku duduk memandang lampu kota dari balik jendela. Hidupku yang hancur 2 minggu lalu kini mulai menata dirinya. Pelan-pelan, hati-hati, tapi nyata. Aku bukan lagi perempuan yang memohon cinta. Bukan lagi perempuan yang meminjam harga diri dari seseorang. Bukan lagi perempuan yang sabar pada orang yang menjadikannya target. Aku kembali hidup. Namun saat aku hampir membiarkan diriku merasa lega, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Ada pesan suara. Tanganku gemetar sedikit saat memutar rekamannya. Suara berat seorang pria terdengar. Saya tidak lupa kamu lari malam itu. Dan saya tidak lupa hutang Ravenio yang ikut kabur karena kamu. Itu suara rentenir dari garasi. Tubuhku membeku. Mainanmu belum selesai. Safirana Elindra. Hening 3 detik. Lalu suara itu menutup pesan dengan nada mengancam. Kita akan bertemu lagi. Dan kali ini tidak akan ada Weo yang menyelamatkanmu. Pesan berakhir. Aku memegang ponsel erat-erat. Merasakan kembali ketakutan yang tadi sempat pergi. Benar. Ini belum selesai. Serangan pertama sudah berhasil kubalikan. Tapi dunia hitam yang berurusan dengan keluarga Ravenio masih mengingat namaku. Dan ketika malam menutup tubuh kota dengan sunyi yang menekan, aku sadar. Bab terberat dari hidupku mungkin baru akan dimulai. Malam itu terasa terlalu sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang seperti sedang menahan sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Studio kecilku diterangi satu lampu meja, cukup untuk membuat bayanganku sendiri tanpa terpotong-potong di dinding. Pesan suara rentenir itu masih menggema di kepala. Mainanmu belum selesai, Safirana. Kita akan bertemu lagi. Aku memejamkan mata, mencoba bernapas pelan. Sudah berapa kali aku harus mengulang kalimat yang sama di dalam hati? Kamu aman. Kamu sudah menang. Tapi tubuhku mengerti sesuatu yang lebih dalam. Kemenangan tidak pernah datang tanpa musuh terakhir yang mengintai. Keesokan harinya, Kailona datang ke studio membawa 2 gelas kopi dan segudang kekhawatiran di matanya. Kamu kelihatan pucat, katanya sambil meletakkan kopi di meja. Ada kabar buruk. Aku ragu sejenak, lalu memperlihatkan pesan suara itu. Kailona mendengarnya hingga selesai. Rahangnya mengeras. Sialan, gumamnya. Aku sudah duga mereka nggak akan berhenti hanya karena Ravenio masuk tahanan. Aku menelan ludah. Kay, aku nggak mau diganggu lagi. Aku cuma mau hidup tenang. Kailona memegang tanganku. Dan kamu akan. Tapi orang ini bukan tipe yang berhenti hanya karena rencananya gagal.
Tapi aku harus bagaimana? Suaraku pecah. Aku tidak mau terus merasa hidupku diawasi. Kailona menatapku lama. Kamu tidak sendirian. Dengarkan aku. Kita laporkan dia. Kita siapkan pengamanan. Kita pasang CCTV di studio dan tempat tinggalmu. Kita juga minta polisi masukkan namamu dalam perlindungan kasus. Aku menggeleng lemah. Aku capek. Kailona tersenyum lembut. Justru karena kamu capek, kamu butuh perlindungan. Iya benar. Aku lelah menjadi mangsa keputusan buruk orang lain. Lelah menjadi korban dari kesabaran yang terlalu lama kubiarkan menjadi kelemahan. Dan lelah. Selalu meminta maaf karena berani bertahan hidup. Sore harinya, aku pergi ke kantor polisi ditemani Kailona dan Pak Devarno. Kami menyerahkan pesan suara itu sebagai bukti ancaman baru. Polisi mencatat cepat. Lebih cepat daripada yang kuduga. Kasus Ravenio dan ibunya sedang menarik perhatian, kata salah satu petugas. Ancaman ini akan kami tindak lanjuti. Jangan khawatir, Bu Safirana. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa diremehkan atau dipinggirkan. Aku merasa dilihat. Sebagai manusia yang harus dilindungi. Malamnya, aku duduk di meja kerja, merapikan sketsa dekor untuk proyek komunitas yang ditawarkan Arfain. Belum sepenuhnya kuputuskan untuk menerimanya. Tapi pikiranku selalu kembali pada kata-katanya. Kamu belum berani, bukan belum mampu. Sementara aku sedang memikirkan itu, ponselku berbunyi. Nama di layar, Arfain. Aku terdiam sejenak. Lalu mengangkat. Sore, Safirana. Suaranya tenang seperti biasa. Aku tahu ini mendadak. Tapi aku kebetulan lewat dekat studiomu. Boleh mampir sebentar? Ada beberapa detail proyek yang ingin kutunjukkan. Aku menoleh ke jam. Sudah pukul 19.30. Gelap di luar. Aku sendiri di studio. Jawabku pelan. Aku takut merepotkan. Kamu nggak merepotkan, balasnya cepat. Tapi kalau kamu belum nyaman, aku bisa besok. Aku menarik napas dalam. Entah kenapa, nada suaranya membuatku sedikit lebih tenang. Datang saja, jawabku akhirnya. Studioku agak berantakan, tapi kerapian bukan tujuanku. Ia tertawa pelan. Oke, aku ke sana. Telepon ditutup. Aku memandangi ruang kerja kecilku. Hanya dekor sederhana, pita warna-warni, potongan kertas konsep, dan lampu meja. Tapi tempat ini terasa seperti awal hidup baru. 15 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu perlahan. Di luar, Arfain berdiri membawa map besar dan kotak kue kecil. Untuk menemanimu lembur, katanya sambil tersenyum. Aku terdiam sejenak. Sangat berbeda dari Ravenio yang dulu selalu masuk rumahku sambil memerintah, sambil mencela, sambil mengatur nafas hidupku. Arfain, hadir tanpa menuntut apapun. Ayo masuk, kataku sambil mempersilakan. Ia duduk di meja kerja, membuka map berisi sketsa ruang komunitas. Kami berdiskusi lama, tentang warna, konsep, alur pengunjung, sampai makna acara itu sendiri. Dan aku ingin kamu yang memimpin dekorasinya, kata Arfain. Bukan tim lain. Aku belum yakin pantas, bisikku. Ia menatapku lama. Safi, kamu sudah jatuh sampai ke titik paling bawah, dan kamu berdiri lagi. Itu membuatmu lebih dari pantas. Jantungku terentak pelan. Tidak ada tekanan. Tidak ada tuntutan. Tidak ada rasa dikendalikan. Hanya penghargaan. Untuk pertama kalinya dalam sangat lama, itu terasa menenangkan. Ketika ia hendak pulang, ia menatapku sebentar sebelum melepas kunci mobilnya. Safirana. Aku menoleh. Ya. Semua yang kamu lalui tidak membuatmu rusak. Kata-kata itu membuat tenggorokanku tercekat. Sebaliknya, lanjutnya pelan. Kamu bertahan. Dan itu cantik. Aku tidak bisa berkata apapun. Ia tersenyum, lalu melangkah ke mobilnya. Mobil pergi.
Lampu depan menyapu jalanan sebentar sebelum menghilang di tikungan. Aku berdiri lama di pintu. Angin malam menyapa wajahku, membawa perasaan aneh yang belum pernah kurasakan sejak hidupku hancur. Harapan. Namun saat aku hendak menutup pintu, sesuatu membuatku berhenti. Di ujung jalan gelap, jauh dari lampu, ada seseorang berdiri diam. Tubuhnya tegap, diam, mengamati studionku. Aku menyipitkan mata. Tidak bisa melihat wajahnya. Tapi perasaanku tahu. Bukan Arfain. Bukan Kailona. Bukan Devarno. Bayangan itu memberi getaran yang hanya berasal dari satu dunia. Dunia yang sedang kucoba tinggalkan. Bayangan itu memutar tubuhnya pelan. Lalu hilang ke balik lorong gelap. Aku menggenggam gagang pintu erat-erat. Dan satu kalimat muncul di kepalaku. Perang dengan keluarga Ravenio mungkin sudah selesai, tapi perang dengan orang-orang yang membiayai mereka baru saja dimulai. Aku menutup pintu studio, memutar kunci, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, aku bukan korban lagi. Apapun yang datang, aku siap. Cerita hidupku memang berubah. Lebih gelap, lebih berat, tapi juga membuatku menjadi perempuan yang berbeda. Bukan perempuan yang kabur dari pelaminan, tapi perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kini, siap menghadapi bab manapun yang menunggu di depan.